Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat zahir dan nikmat batin yang senantiasa kita rasakan, yang tiada henti-hentinya Allah anugerahkan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Isbagh, diliputi dan dipenuhi, dicelup itu ketika dicelup dalam sesuatu akan menyelimuti kita. Barakallahu, menyempurnakan, ada yang terlewat. Ini Allah pastikan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, tetap kita wajib bersyukur, karena tetap nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih banyak. Walaupun keadaan kita sangat terpuruk, kesehatan kita, ekonomi kita mungkin, barakallahu fiikum, usaha kita, ada saja kendala-kendala, ada saja masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, barakallahu fiikum, tetap nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih banyak. Baik. Oleh karena itu, i'tiraf, pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu didahulukan. Masya Allah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa dengan doa Sayyidul Istighfar, di situ ada pengakuan kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pengakuan akan dosa-dosa kita. Mengakui dosa ini adalah taubat. Yang biasa dikatakan al-i'tiraf, pengakuan akan dosa-dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ini pengakuan bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Pengakuan juga bahwa kita banyak melakukan dosa. Barakallahu. Maka ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa ditambahkan nikmat itu. Nikmat itu banyak, bukan cuma uang. Kesehatan nikmat, anak-anak saleh nikmat,
Barakallahu fikum. Tetangga pun nikmat, tetangga yang baik, lingkungan yang baik, nikmat, masya Allah. Istri yang salehah juga nikmat. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlalu sempit kalau kita hanya mengatakan nikmat itu hanya harta benda. Bahkan nikmat yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita adalah iman wa taqwa, Islam, hidayah. Karena terkadang orang memandang nikmat itu ketika hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang. Ketika nikmat itu merata, dia tidak merasa bahwa itu nikmat, lupa dia. Mata ini yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita rasakan bahwa dia adalah sebagai nikmat? Ketika sakit mata. Iya kan? Gigi-gigi ini yang Allah berikan kepada kita, barakallahu fikum. Tidak begitu terasa nikmatnya kecuali sakit gigi. Aduh, enaknya kalau tidak sakit gigi. Kalau sakit gigi orang mau makan apa saja tidak enak. Ini yang orang terkadang lupa. Yang dia ingat orang kaya sana, kaya sekali dia, nikmat sekali dia, senang sekali hidup dia. Padahal ketika dia melihat antum, wah, ini orang-orang yang berbahagia luar biasa ini. Masya Allah, bahagia luar biasa, hidup sederhana tetap bahagia. Jadi ukuran bahagia itu sesungguhnya bukan duit. Barakallahu fiik. Wallahu musta'an. Semoga tentunya ketika kita paham bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita senantiasa bersyukur akan nikmat itu, Allah akan tambah nikmat itu untuk kita. Baik. Bahagia itu tidak mahal. Barakallahu fikum. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak terkadang. Wallahu musta'an. Karena kebahagiaan memang tidak diukur dengan uang. Betapa banyak orang berlimpah, kekayaannya luar biasa, tidak bahagia juga tetap. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajar kita, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina qalb. Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Baik. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW membagi-bagi pemberian ke orang-orang untuk mendongkrak iman-imannya dan untuk sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebulan lebih baik ya untuk mendapatkan pemberian itu. Baik. Kata Rasulullah SAW, terkadang aku beri orang-orang hanya sekedar untuk mengangkat derajatnya dan untuk menguatkan hatinya. Ada meskipun aku tidak beri karena aku melihat ada pada hatinya kekayaan. Barakallahu fiikum. Ikhwani bidina azakumullah. Ketika kita paham bahwa kita yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, murni untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin."
Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk mereka menghambakan diri kepada aku. Aku tidak butuh diberi rezeki oleh mereka. Dan aku tidak perlu diberi makan oleh mereka. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha huwar razzaq. Tugas kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal kita asbabnya. Baik. Kita tinggal menjalankan asbab untuk mendapatkan rezeki. Anda sudah menjalankan asbab, rezeki Anda sudah dapatkan. Yakinkanlah itulah yang terbaik untuk Anda. Jangan Anda mengatakan kalau lebih banyak lebih baik, belum tentu. Yakinkan diri bahwa itulah yang Allah tentukan untuk Anda dari sejak Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sejak ditetapkannya dan dituliskannya biqadri rizqi wa ajalihi wa amalihi au syaqiyun au sa'id, sebelum dia lahir. Pada saat umur dia dalam perut ibunya 4 bulan, diperintahkan untuk dicatat berapa rezekinya. Sudah ditentukan. Umurnya berapa tahun dia. Amalan yang akan dia lakukan, apakah dia termasuk juga orang yang berbahagia atau tidak. Baik. Jadi kita diperintah oleh Allah SWT untuk beribadah. Ini tujuannya. Adapun rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Anda menjalankan asbab-asbabnya. Allah yang telah menentukan, tapi Allah juga yang mengharuskan kita menjalankan asbab. Karena dia yang mengatur antara asbab dengan musabbabnya. Sebab dan akibat. Karena itu banyak dalam Al-Quran diperintah kita untuk mencari rezeki. Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Usai kalian melakukan sholat Jumat atau sholat-sholat yang lain, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi disertai zikir. Wadhkurullaha katsiran. Kalau Anda jualan mungkin pas orang ada ini pembeli lagi tidak ada misalnya, baca Quran, hafal beberapa ayat atau hadis-hadis Rasulullah SAW atau buku-buku yang bermanfaat. Jangan justru dimanfaatkan untuk yang tidak ada manfaatnya, la dunia wal akhirah, main game, jualan tidak ada pembeli, main game, online lagi. Waliyadzubillah kalau masuk ke dalam area judi. Barakallahu fiikum. Manfaatkan waktu. Begitu kita dapat hasil misalnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Inilah yang terbaik. Baik. Karena boleh jadi ketika lebih banyak bukan juga lebih bagus. Barakallahu fiikum. Kisah Qarun. Baik, kisah Qarun lambang kemewahan sehingga orang terperangah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita, Qarun ini bukan siapa-siapa. Barakallahu fiikum. Dan tidak punya apa-apa. Karena dia tidak
ikut kepada Nabiullah Musa alaihissalam walaupun kerabatnya, ada yang mengatakan ponaannya. Allah SWT gambarkan wa kharaja ala qaumihi fi zinati. Sebelumnya Allah SWT mengatakan wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Itu qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah SWT mengatakan kepada kita bahwa Allah telah memberikan harta benda kepada Qarun yang kunci-kuncinya saja, kunci gudang. Sekelompok orang membawa kuncinya saja kesulitan. Ini kunci, baru kuncinya ini. Belum gudangnya, belum isinya. Saat itu kaumnya mengatakan la tafrah. Janganlah engkau berbahagia, bersenang-senang, tertawa. Tertawa yang disertai dengan kesombongan, keangkuhan. Bahagia yang disertai dengan kesombongan dan keangkuhan ini yang tidak diperbolehkan. Adapun bahagia senang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu itu yang diharuskan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Keutamaan dari Allah SWT berupa iman, takwa, amal saleh. Inilah yang mereka harus bergembira dengannya. Itu lebih bagus daripada apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Yang dikumpul-kumpul orang apa kira-kira? Harta benda. Khairum mimma yajma'un. Hidayah yang Allah berikan kepada kita ini tidak bisa dihargakan dengan harta. Maka ketika Qarun ini keluar dengan kemegahannya, kemewahannya, barakallahu fiikum, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ternyata ada dua kelompok yang menyikapi kondisi Qarun. Barakallahu fiikum. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu hazzin 'azim. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berdoa, meminta, berharap, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, duhai sekiranya saja kita mendapatkan, diberikan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguh Qarun telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, mereka mengatakan wa qala alladziina la yuridul hayata wa qala alladziina wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabir. Berkata orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka kalian, kasihan kalian. Thawabullahi khair, pahala Allah Subhanahu wa taala lebih bagus. Sebanyak apapun yang dimiliki oleh seseorang, tidak ada yang dia miliki sesungguhnya kecuali apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan apa yang dia sedekahkan. Itu. Sebanyak apapun hartanya, miliaran, triliunan bahkan. Barakallahu fikum. Rumahnya banyak, yang ditempati tinggal cuma satu. Kamarnya banyak, yang dia pakai cuma satu. Kasurnya banyak, cuma dia pakai satu. Itu pun cuma sepanggal, pojokan. Ya kan? Dia punya kasur 2x2. Dia tidur cuma di pinggir. Tidur di situ, bangun di situ. Cuma itu yang dipakai. Barakallahu fiikum. Nggak bolak-balik sana kecuali orang yang memang biasa yang tidur di sini bangun di sana, enggak. Rata-rata orang cuma ujung kasurnya yang dia pakai. Jam tangan semahal apapun banyak, cuma satu yang dia pakai, enggak dia pakai dua-dua. Akan ditertawakan dia, barakallahu fikum. Walaupun hajam tangannya miliaran, barakallahu fikum.
Tetap cuma satu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita arah. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Berkata anak cucu Adam, hartaku. Ini perusahaanku, ini ruko punya saya, ini pabrik punya saya, ini anu punya saya, ini usaha saya, ini kebun saya, ini sawah saya, ini. Mali. Hartaku. Wahallaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnaita. Adakah engkau miliki wahai anak cucu Adam dari hartamu kecuali apa yang engkau makan sampai habis? Ya kan? Orang kaya dan orang miskin, boleh jadi orang miskin lebih banyak makannya daripada orang kaya. Apalagi dokter sudah mengatakan, stop sedikit ini, rem. Sudah tidak boleh lagi makan ini, tidak boleh makan durian, tidak boleh makan itu, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan macam-macam sudah. Sudah orang miskin, masya Allah. Dengan lahapnya, masya Allah, luar biasa. Ni'mah min Allah. Yaqulu ibnu Adam mali wa hal laka min malik ya ibnu Adam illa ma akalta fa'nita wa labista fa'ablaita, yang kau pakai sampai usang, atau tasaddaqta fa'amdaita, dan apa yang kau sedekahkan itulah yang engkau miliki. Inilah yang kita miliki, yang kita makan, yang kita pakai di dunia ini, yang kita sedekahkan untuk akhirat kita. Selebihnya itu milik orang. Cuma sekarang sertifikatnya atas nama kita. Itu pun tidak pernah kita lihat. Mungkin itu sawah kita yang jauh di sana, kebun kita yang di sana, usaha kita yang di sana. Barakallahu fiikum. Uang juga cuma nominal yang ada di tabungan, miliaran rupiah. Begitu mati langsung dibagi-bagi. Itu hakikat kepemilikan kita, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Milik kita yang sesungguhnya apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, sehingga kita harus ganti lagi, jam rusak diperbaiki sudah tidak bisa lagi, balik baru. Barakallahu fiikum. Baju kita pakai, sudah sobek sana, sobek sini, udah ditampal, sudah dijahit, masih sudah kelas bikin lap. Kemanfaatan kedua. Tidak perlu beli lap di toko, jadikan lap ini yang memang sudah tidak lagi layak dipakai. Barakallahu fiik. Itu yang kita miliki. Tidak ada orang satu lemari bajunya mau dipakai semua, tidak ada, satu pasang dia pakai. Au tasaddaqta fa'amdaita, dan yang kalian sedekahkan. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ini program barakallahu fiikum yang diapit dengan dua takwa. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan setiap orang di antara kalian memperhatikan apa yang telah dia ajukan untuk akhir-akhirnya, karena itu milik dia. Baik. Kata Rasulullah SAW, al-aktsarun humul aqillau yaumal qiyamati illa man qala hakala wa hakala wa hakala wa hakala wa hakala. Orang paling banyak duitnya nanti di hari kiamat orang yang paling tidak punya apa-apa, kecuali orang yang mengatakan ini. Artinya dia berbagi, dia membantu. Inilah orang yang memiliki harta nanti di hari kiamat. Dialah yang akan mendapatkan harta. Nah, kalau dia masih tinggalkan di dunia, kelas itu harta warisan untuk ahli waris. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengisahkan tentang dua kelompok itu. Baik. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan.
pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih bagus dan lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabir. Dan tidak akan ada yang bisa mendapatkan ini kecuali orang yang bersabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun dengan menenggelamkannya ke dalam tanah beserta rumah, gudang, hartanya, semuanya. Fakhasabna bihi wa bidarihi fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa menolong dia, dan dia tidak termasuk orang-orang yang ditolong. Tidak ada sesuatu yang menjadikan dia untuk ditolong. Ditolong karena beriman, ditolong karena bertakwa, ditolong karena beramal saleh. Tapi ini tidak ada iman, tidak ada amal saleh, wala syai'. Wa asbahal ladzina tamannaw ma kana bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yakun laula amanna Allahu 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Disinilah penyesalan sekaligus rasa syukur yang didapatkan oleh orang yang minta tadi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa kecewa kalau barakallahu fikum Anda berdoa dan belum atau tak kunjung menurut Anda terkabulkan itu doa. Bahkan mungkin Anda sudah menangis-nangis, ya Allah, mudahkanlah rezeki untuk aku. Ya kan? Untuk biaya anak-anak sekolah di pondok pesantren, untuk biaya ini, untuk biaya dari kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Tapi ternyata inilah pembagian Allah SWT yang Allah berikan. Syukuri. Barakallahu fikum. Yakinkan bahwa itulah yang terbaik. Bukan berarti Anda putus asa dan mencukupkan diri dengan itu. Anda tetap berusaha. Karena Rasulullah SAW kata, semangat. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki yang Anda minta itu adalah rezeki yang sedia Anda pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Anda minta rezeki yang diberkahi, sebagaimana Anda minta anak yang soleh. Karena kita berdagang bukan cuma cari duit. Barakallahu fiik. Kita berusaha, kita bisnis. Bisnis apapun itu dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma sekedar cari selisih antara modal dan keuntungan. Modal dan apa? Hasilnya bukan cuma itu. Tapi kita menginginkan dari usaha kita keberkahan. Lalu bagaimana kita cara mendapatkan keberkahan dari hasil usaha kita? Jalani sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Baik. Tidak ada tipu. Barakallahu fiikum. Tidak ada dusta. Tidak ada sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. In sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi, jual beli, selama mereka masih di majelis akad, masih berhadapan-hadapan, masih boleh mereka melanjutkan transaksi itu atau membatalkannya. Baik. Kita di pasar mungkin ya. Baik. Boleh jadi kita tidak membawa catatan. Biasanya kalau makanya perlu catatan ini kalau mau ke pasar supaya jangan sembarang beli. Karena kalau tidak pakai catatan ini tergiur dengan sesuatu yang dijual oleh orang, padahal bukan itu yang mau dibeli. Istrinya mengatakan, Mas beli ini. Uangnya sekian.
Sampai di sana dilihat durian ya, durian Masya Allah. Murah-murah lagi. Hobinya juga, oh mantap ini. Dia beli. Setelah transaksi dia ingat, Allah, tidak cukup nih duit. Bukan ini yang anak mau beli ini. Padahal setelah transaksi. Mas, apaan ini tidak jadi nak beli. Maka tidak apa-apa. Namanya masih khiyar. Masih boleh. Walaupun sudah diambil itu duriannya, uang sudah diserahkan. Mas, tidak jadi ini. Ini duriannya mas, mari uangnya. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Kata Rasulullah SAW, in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihim. Kalau dua-duanya jujur dan menerangkan bagaimana jualan ini, maka Allah memberikan keberkahan untuk keduanya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dia dusta, kalau ini durian jatuh mas, jatuh sendiri. Nah, kan itu juga jatuh karena dicongkel, ya kan? Ini durian jatuh sendiri misalnya dari pohon, memang matang. Ini durian jatuh mas, ini bagus ini kualitas bagus dan memang kualitas bagus. Tapi harganya memang mungkin ya sedikit lebih mahal karena dia tahu kualitasnya, jadi masalah. Dia terangkan apa adanya, maka burika lahuma fi bai'ihim. Allah berkati untuk keduanya. Wa in kadzaba wa katama, akan tetapi kalau keduanya kadzaba wa katama, dua-duanya menyembunyikan, dua-duanya dusta, atau satu di antara keduanya, muhiqat barakatu bai'ihim, maka Allah angkat keberkahannya. Walaupun ada untungnya, bahkan boleh jadi banyak untungnya karena menipu. Barakallahu fiikum. Jadi usaha kita bukan cuma cari duit tok, cari berkah. Cari berkah dengan berlaku jujur, amanah dalam jual beli, amanah dalam berusaha. Barakallahu fiikum. Baik. Jadi yang harus kita lakukan. Kita kembali, barakallahu fiikum. Lah ketika orang ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ini berdoa tadinya agar supaya diberi harta sama seperti apa yang diberikan kepada Qarun, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penentangannya. Barakallahu fiikum. Dia pun mengatakan, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amannallahu 'alaina la khasafa bina. Seandainya bukan karena minna dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sederhana hidupnya, kita akan ditenggelamkan sama persis ditenggelamkannya Qarun. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Jadi barakallahu fiikum. Kita sekali lagi, kita pada khitbah kita bahwa kita dicipta oleh Allah SWT untuk beribadah, bukan hidup, kerja, menikah, punya anak, makan, tidur, mati. Bukan itu. Barakallahu fiikum. Tapi kita diperintah oleh Allah SWT menjadikan semua aktivitas kehidupan kita ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatta antum cari duit, kerja keras, jualan atau berkebun atau apapun yang Anda lakukan, itu bisa bernilai pahala. Seseorang kelihatan begitu kuatnya, begitu semangatnya bekerja. Sahabat lain mengatakan, "Law kana la fisabilillah." Seandainya saja ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ini orang kalau keluar dari rumahnya, dia mencari rezeki, semangat seperti ini untuk menghidupi anak-anak kecil dia atau orang tua dia, fahuwa fisabilillah, kata Rasulullah SAW. Huwa fisabilillah. Baik. Nah, kecuali kalau dia keluar dari rumahnya untuk menyombongkan diri sama seperti Qarun, ya semata-mata dunia. Baik.
membangga-banggakan diri. Baik. Berlaku sombong. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya tujuan itu mencarikan rezeki untuk anak-anaknya yang masih kecil, yang masih butuh untuk dibiayai, atau orang tuanya yang sudah renta, yang tidak lagi beraktivitas lebih karena tuanya. Barakallahu fikum. Baik. Karena kita adalah orang-orang yang mau tidak mau. Barakallahu fikum. Harus bekerja, harus beraktivitas. Maka di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li kulli syarr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keluar waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baik. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku, akidahku, ibadahku, muamalahku, salat, puasaku, zikirku, semua perbaiki ya Allah kehidupan agamaku. Alladzi huwa ismatu amri, yang agama ini adalah merupakan jaminan keselamatanku dunia akhirat. Wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah urusan duniaku ya Allah, beliku, transaksiku, macam-macam. Allati fiha ma'ashi, aku masih hidup di atasnya. Kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih butuh biaya ini, biaya itu, masih banyak yang kita butuhkan. Kita minta kepada Allah SWT agar diperbaiki urusan dunia kita. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaikilah urusan akhiratku karena dia adalah tempat kembaliku ya Allah. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini tambahan kebaikan untuk aku, bukan tambahan kejelekan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi man ta'ala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang diberi umur panjang dan amalnya soleh. Barakallahu fiik. Tua dia dengan kebaikannya, berumur dia dengan kesolehannya. Masya Allah. Waj'al mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu adalah istirahat dari semua kejelekan. Betul-betul apa? Doa yang sempurna. Sama seperti ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Barakallahu fikum. Dan kita tambah sedikit ya, barakallahu fikum. Untuk menyempurnakannya, kita setiap hari keluar dari rumah, ya kan? Setiap hari keluar. Apakah untuk safar, apakah untuk bisnis, apakah untuk jualan, apakah untuk ke kebun, pokoknya Anda setiap hari keluar masuk rumah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian doa-doa keluar rumah, barakallahu fikum, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sepenggal doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita lakukan hanya sekedar sebab, dan yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah tentukan untuk kita itulah yang terbaik. Ketika kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Qila lahu hudita wa kufita wa ukita. Malaikat mengatakan kepadanya, engkau telah diberi daya, engkau telah dilindungi, dan engkau telah dicukupi. Maka syaitan pun berkata kepada syaitan yang lainnya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana bisa engkau memperdaya seseorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan tiga ini, dipastikan bahwa kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Taib, karena kita dijaga. Taib,
Dari gangguan-gangguan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita keluar untuk mendapatkan kecukupan? Baik. Tidakkah untuk mendapatkan tujuan kita harus mendapatkan petunjuk mengarah ke sana? Tidakkah untuk meraihnya kita harus apa? Terbebas dari penghalang-penghalang ini, pengganggu-pengganggu ini? Barakallahu fikum. Jadi jangan pernah keluar dari rumah kecuali Anda mengatakan, ini di antara doa-doa keluar rumah. Karena setiap hari antum, hitung saja berapa kali antum keluar rumah dalam satu hari. 20 kali. Banyak kali kita keluar rumah, keluar rumah ke masjid, balik lagi ke rumah. Gitu? Ke pasar, balik lagi ke rumah. Kemana balik lagi ke rumah? Ngantar anak ke sekolah, balik lagi ke rumah. Coba hitung berapa kali dalam sehari. Jangan pernah Anda lupa sepenggal doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Jaminan 3. Anda dapat hidayah, Anda dapat kecukupan, dan Anda dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.